lebarnya 20 cm, kedalaman 20 cm, diameternya 20 cm. Ini 20 cm, diameter 20 cm. Nah, ini kita isi. Bawa sendiri arang. Terus kompos. Seresap, godong garing, sembuk barak, rokesan tepung boleh. Terakhir arang, baru ini ditutup tanah. Yang paling bawah itu apa? Arang. Paling bawah. Berarti 2 sak arangnya. Siap, betul. 2 lapisan. Arang 20 cm ya. Arangnya ini 5 cm. Yang ini apa namanya? Kompos 5 cm. Ngapunten Pak, tulisannya tiang ganteng ya. Ini sama Pak, 5 cm, persat 5 cm. Seresah, godong garing, apapun, godong gedang garing, godong jati, rumput, masukkan kulit. Tadi yang namanya rogesan tebu. Yang paling bagus yang kering. Kenapa? Kita tidak perlu mengomposkan lagi, tidak ada sisa-sisa penyakit. Nah, kalau yang kering-kering ini kadar selulosanya yang nanti akan dirubah oleh selulolitik menjadi karbon, menjadi karbohidrat, menjadi nutrisi dasar untuk makanan mikroba ini siap. Jadi kalau masih basah, jangan perlu pengomposan lagi. Tidak usah. Ini untuk cadangan makanan mikroba. Terakhir arang lagi. Baru ini tutup tanah. Sebelum ditutup, jangan masukkan CT, kompos T yang nanti kita buat. Seresah, arang, kompos, seresah, arang, tanah nipis. Kalau udah ditutup nanti jenengin di alas, di kebun, lali melatu ke blowok. 20 cm itu lumayan Pak, sakit Pak. Nanti kita ngocornya di sini. Nah ini seperti ini. Jadi ini kopi ini. Sama ini juga begitu. Nah, 20 cm aja. Musim pertama 1 aja. Kalau bisa 2 syukur. Nah, ini kan biasanya kan di sini juga tanaman toh Pak. Nah, di tengahnya ini aja di antaranya. Satu. Jadi sasap, seret. Musim berikutnya seret. Sudah, jadi kan punya 4 titik. Kalau dari atas penambahannya gini. Bapak-bapak, ibu sekalian, ini yang akan menjadi tempat makanan kantong mikroba cadangannya dia setiap saat. Nanti akarnya masih. Ini akan terjadi gaya tarik menarik. Akarnya bernutrisi, mikrobanya juga segala takaran. Jadi yang ada di sini, jenengan mupuk urea apa yang memiliki mawon. Bisa ngukur ya Pak? Boten. Belum. Tidak hilang. Tapi di sini apa teknis kopi di sini yang sudah dialami petani ini itu kan ada sistem kandungan. Nah, kandungan itu kedalamannya 20 cm, lebarnya 20 cm, tapi panjangnya
itu 1 meter. Apakah itu bisa dimanfaatkan untuk kantong sampah? Bisa. Apalagi jenengan kalau di lereng. Ya itu banyak ikan di lereng semua kan. Kalau di lereng kan miringnya tuh nih Pak. Nah, jadi di sini, di atasnya biasanya nih. Terus ini kopinya di sini. Di atasnya lagi di sini kan. Nah, ini akar akan ke sini. Bisa. Wes enek cepat nih ternyata. Tapi mriki mbok nganu Pak, mbok umumnya boten diseni napa-napa gitu biarkan mawon. Dengan alami. Untuk cegah erosi itu biasanya gitu. Supados boten cegah erosi itu yang pas-pas itu ngeten to. Lah kandungan iki fungsine iso nyimpen banyu. Nah, iso nyimpen banyu namung ngoten to. Bukan. mencegah menampung organik, mencegah erosi. Yes. Menangkap air, tapi kalau nanti mireng ngeten, artinya lapan nalikan musim hujan bisa apa itu artinya nuntasno sing ono de dubre kopi, lha sekaligus menyimpan buat musim kemarau. Betul. Niku kula enten sing anu wonten di antara itu betul fungsi dari kandungan. Lebih tepatnya, jadi di sini menyimpan air di kandungan ini kan ngeten apa? Modelnya kan ngeten. Nah, ini kan ngeten. Ini akan menyimpan air di sini. Tapi karena gono sing madai ya bablas. Gitu. Nah, terus kita masukkan ini, Pak. Seresah kata nggih? Nggih. Nah, mata lah sip. Tapi ada prinsip lain. Tapi katanya itu bagaikan ventilasi akar. Betul. Jadi akar itu kalau ada ventilasinya mungkin cepat tumbuh. Betul. Ini dia tidak padat, tidak padat ini. Jadi, ini yang dari tadi kita ceritakan namanya ekosistem mikro di dalam tanah. Kalau dia sudah terbentuk, dia akan menjadi mikrobiom. Apa sih Mas Cangel bosone? Kerajaan mikroba. Boten saged diwaca nih. Saged. Takoni balik. Kerajaan mikroba ada di sini. Penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah, ini kan ngeten nggih. Selesaikan dulu penjelasannya. Ini ada mikroba menguntungkan di sini. Penyakit ini ku panggilnya teng mriki, Pak. Biasanya si wong jahat itu ditandai abang. Nah, ketika ekosistem mikrobiom kerajaan mikroba ini, Pak, terbentuk, dia ini bergeraknya kemana-mana ini, ke segala arah. Nah, dan dia melindungi. Itu sudah secara alami. Mikroba itu bersimbiosis dengan tanaman. Itu sudah sunatullahnya dia seperti itu. Yang namanya mikroba yang merugikan ini Pak, tidak berani datang. Temblok, pitio, jamur akar putih, karada, cercospora dan lain sebagainya. Dia hidup di tanah. Ketika ini mikrobiom yang terbentuk, minggir dari. Ikut uap air pindah. Ini galak-galak. Cari tempat yang lemah tanamannya, yang figurnya lemah, baru dia akan menginfeksi lokasi itu. Nah, jadi dengan tanpa sadar membentuk ekosistem mikro yang baik, penyakit minggat di preventif. Orang usah tuku ditan wis waras. Kalau ini terbentuk, ini sama, ini terbentuk di sini. Insya Allah sudah benar. Nah ini kosong, isi Pak seperti ini. Mas, yang paling api selesai di apa no? Kalau bisa diselap dari sok, ya partikelnya dikecilkan. Jangan nolor ngoten. Agak dikecilkan, timbul. Tutup. Apa namanya ini nanti? Insya Allah malah akarnya cepat karena dia dapat penghawaan, aerasi langsung dari udara, ruang terbuka, ditambahkan kompos. Insya Allah biasanya lebih cepat. Ini jenengan ngompos apa namanya ngepesnya gitu di
di apa namanya di atasnya ini di kantong mikrobanya ini. Di kantongnya ini. Beleng. Kudanan larut Pak langsung keserot. Monggo silakan tanya. Ayo tanya, silakan. Jangan enggak tanya. Kalau contohnya seperti punya Bapak tadi kan ditutup dalam segi pemupukan bapaknya pemupukan kimia umpamanya. Lalu betul usah dibuka nih tanah yang ditutupkan tadi. Langsung dimasukkan. Ditugal. Tugal jelas. Enggak tertutup sama tanah. Apakah lumpuh itu dia? Enggak usah masukkan. Itu pang dulu ya. Ini kan tetap bentuknya mboten saged trotong ngeten Pak. Gentong terus ngeten. Modelnya kan tetap gendong. Nanti jenengan setiap insya Allah 1 bulan pasti dia turun kan ambles mulai ambles. Yang di sini terurai mulai ambles jenengan tambahin maning. Nah, boleh nggak ditutup? Boleh ditutup. Kalau yang sudah lama ini kan nggak ditutup, nggih. Nggak apa-apa. Jadi jenengan taburkan di sini. Kalau bisa setiap jenengan nabur pupuk kimia campurkan sama kompos atau dengan arang. Sawur beleng. Oh. Nah, seresah banyak kita praktek nanti. Sebetulnya teorinya buat arang itu gampang Pak. Dari grajen aja apa. Kalau misalnya kalau misalnya masih tidak ketemu kesulitan, kita manfaatkan seresah. Nah, seresah itu nanti daun-daun kering dimasukkan kompos pelan-pelan. Engkau arang ketemu pelan-pelan. Insya Allah nggak ada ini karena kita belum terkoneksi dengan tempat produksi bata atau apa yang dia ada arang. Kalau sudah nanti ada koneksi itu Insya Allah jalan Pak. Insya Allah. Nah, nanti buat arang gampang. Buat drum dibolongi, kasih cerobong. Drumnya di dalam drumnya nanti dikasih salut klopo, kayu, dibakar, tutup. Plak, kan ada cerobong asapnya. Nah, ini ditimbungi grajen kulit kopi. Begitu 80% ini sudah hitam, langsung siram air. Tarik, ini jadi arang. Nah, tidak sulit-sulit. Zaman dulu kalau buat arang kan dikeduk, kali ini dilebetaken, gitu kan, tidak usah ribet. Bisa kita yang paling mudah. Karena saya tuh pinginnya itu nularkan happy Pak, seneng. Jadi bertani sih Pak. Aku tadi nyemoni ya. Ya udah. Sudah ahli bikin areng. Kan punya cara sendiri-sendiri. Oke. Yang penting jadi areng. Siap. Nah, Bapak, kantong mikroba, kantong nutrisi, ini sebetulnya materi yang sering kami ulas. Ya ini metode bagaimana jenengan bertani tapi sambil menyuburkan tanah. Semakin hari tandurannya semakin apik, lemahnya semakin subur. Biaya jenengan juga akan turun. Jenengan kocor-kocor ya di sini aja, di kantong mikrobanya. Sudah di situ. Loh Mas, apa ya rotor? Akar itu sudah begitu ini sudah terbentuk Pak. Dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan naik. Tapi di sini dia. Di atas nih, dia naik. Nyari Pak dia. Benar. Jenengan biasa nebar, ya dia di atas. Nanti kalau kita buat seperti ini, adapun sebagian kecil. Nanti kita buktikan setelah 2 bulan, itu langsung ini. Wah, ya itu secara alami karena makanannya ada di situ. Ya tidak mungkin tanamannya makanannya ada di situ. Terus gak usah dikuno, aku boleh ono. Oke, Bapak monggo tanya. Nanti kita prakteknya terakhir aja. Nah ini sambil saya akan menggambarkan bagaimana sih metode buat arang. Nah ini kayaknya penting ya, karena jenengan kesulitan arang. Nah kalau kita mau buat arang, kita buat drum Pak. Ini drum itu dipotong dari 2. Drum plat ya. Drum plat. Drum plastik. Ini dengan bolongi.
sak mini iki piro? 5 cm. 10 10 1 kilo. 10 cm ya. 10 cm. Nah, yang di sini nggak usah, ini kasih kerobong Pak. Kerobong. Kok caranya pokoknya model ini lah, aku kayak sok gambar apa. Modelnya seperti ini. Nah, ketinggiannya kurang lebih 1 meter. Ini 1 meter. Terus ini jarak ini 10 cm. Jarak lubangnya 10 cm. Dengan bolongi 1 meter Pak. Boleh. Nah, di dalam arang, di dalamnya drum nanti pada saat kita mau buat arang, itu kasih kayu Pak. Terus ditutup akan ngeten Pak. Nah, ini di dalamnya ini. Nah, ini kayu. Nanti dibakar. Ini cerobongnya ngeten nggih. Ini bolong. Dia nyala, jangan timbul apa namanya? Sekomnya. Sampai sekian. Nah, timbul di luar drum. Timbul. Nggih sekom, nggih grajeng, nggih tadi campuran selesai itu boleh. Kulit kopi itu luwih, kalau dia kan lebih keras Pak daripada sekem nih. Nah, itu otomatis ruangnya dia lebih gede itu di apa namanya? Rongganya lebih banyak. Jadi itu nggak ditutup ya sekomnya yang di luar drum. Oke. Bebas gitu. Bebas. Asal jangan kehujanan aja. Nah, dalam kan udah nyala, timbul, seret, asap keluar panas dia. Biasanya di dalam drum itu cuma kayu bakar. Biasanya ini kan panas mowo Pak nih Pak. Iya. Panas mowo dia kebakar. Sudah 80%. Saya biasanya tidak sampai 80%, separuh. Karena khawatir dados sawu. Ya, ini separuh aja kelihatan wis wireng, langsung jenengan matikan. Bongkar, hati-hati Pak, ini pewanas. Sering terjadi kecelakaan kerja di sini. Jadi pakai boot, hati panas. Bongkar kalau jeret. Atau kalau ini langsung jenengan siram, drumnya yang tidak umur. Ambil yang paling mudah. Tarik, langsung disemprot hijau supaya dingin. Pun dibongkar, mantun dia selesai dibongkar, dinginkan. Setelah dingin disiram basah enggak apa-apa. Pokoknya warnanya disiram. Kan cuma separuh. Iya. Nanti jenengan tarik dia ketemu temannya yang kebakar ini akan ireng. Tuh udah jadi hitamnya ini. Ada sisa yang belum kebakar tapi udah matang, udah mulai coklat. Itu termasuk sudah arang. Sudah jadi arang Pak. Nah, kalau udah seperti itu jenengan tarik, sirami. Nanti pada saat dia sudah setengah dingin nyiraminya pakai kompos tea. Jadi sekaligus jenengan masukkan mikroba sama nutrisi ke arangnya itu. Tuh, angin-angin lepone sak bawa ke kebun diaplikasikan. Kayak kerajaan wadah nih. Nah, itu Pak. Sederhana toh. Oh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya yang ingin saya tadi sudah saya formulasi ini. Oke, silakan tanya. Pak, fungsi kantong mikroba itu sampai berapa bulan yang masih bisa memberi manfaat kepada tanaman? Selama kantong mikroba itu ada, ya selama itu pula dia berfungsi untuk tanaman. Kantong mikroba ini tidak akan penuh Pak, dia malah justru habis. Terurai dia semakin kurang, nah ditambah lagi, arang lagi, tipis lagi. Terus diisi terus. Dengan habis menurun yang kita buat lagi terus gitu. Oke, komposnya masuk apa. Misalnya nanti selanjutnya nyusulinnya ini kan itu sudah sap katen. Selanjutnya gimana? Boleh jenengan campur seresah, areng, kompos jadi satu masuk. Saya mau sekalian pupuk kimia Mas SP36, monggo masuk. Yang penting dasarnya tadi sudah terbentuk. Nyiram ini kita berikan.
Ini gini Bang Riku. Jadi dia fokus di satu titik. Insya Allah tidak akan lari kemana-mana pupuk jenengan. Udah di situ sudah. Nah, kan kalau di sini Pak jarak pohon satu dengan yang satu kalau ini untuk pertanian kopi kan sekitar 3 meter nggih Pak Juli. Berarti cuma satu di tengah-tengah gitu. Diletakkan di tengah-tengahnya itu ya, di tengah-tengah pohon itu. Di tengah-tengah pohon itu. Kalau satu dia jaraknya antar pohon 3 meter. Nah, yang tadi ada lubang apa namanya galian tadi itu. Nah, itu berapa meter dari tanaman? Itu ada di depannya kan? Oh ya sudah usah nambah lagi ya itu aja. Setengah meter, Ya, setengah meter. Ya, itu saja yang dipakai. Tidak perlu buat kantong mikroba baru. Itu yang dipakai. Kantong itu nanti diterapkan. Jadi itu sudah disiapkan. Gitu. Jadi jenengan tidak perlu gali-gali lagi. Gali lagi. Disiapkan Itu masalah panjangnya Pak, itu sangat panjang 1 meter itu 1 meter. 1 meter ke tanamannya itu. Iya, ke dalam apa? Panjangnya. Panjang. Tidak ada masalah. Jadi jenengan tebar misal gini. Ini kan, ini tanamannya di sini ya. Iya. Ini kan 1 meter misalnya. Iya. 1 meter. Nah, jenengan fokusnya ada di sini. Ini jenengan tebar rata boleh, enggak diblok nih dan ini. Di sekitar perakaran jenengan perkirakan perakaran ini sampai di mana? Kanopinya kalau ini kan 1 meter ya teman. Ini kan 1 meter ya, 1 meter panjang lewat lingkar kanopi. Jadi tuh ini kanopiku apa namanya terjangkau dengan kantong ini tadi dengan apa parit tadi ini kan. Nah ini kita masukkan di sini. Sejangkauan akar panjangnya akarnya ini paling jauh di mana? Kalau paling jauh di sini, oh berarti di sini. Ya tebar aja kata di sini. Berarti nek damel lani tapi ringan sing kali 2 cm itu ya. Damel lani ringan sing damel kali 2 cm kali 2 cm itu. Nah itu jaraknya dari tanaman cukup setengah meter. Kopi dan jadi di bawah 3 meter itu sangat hampir itu. Nah, monggo diambil yang paling mudah. Diambil yang paling mudah. Jadi kalau selama ini kan kita melakukan pemupukan atau melakukan pembenahan tanah itu kan permukaannya. Nah ini nggih, kita kan melakukan kan namanya ngeten nggih. Kita melakukannya kan di sini, Pak. Di atas. Iya, nggih. Sekarang kita melakukannya di dalam tanpa mengganggu tanamannya. Karena ketika kita melakukan perbaikan tanah di dalam dan di dalam tanah ini kondisi ekosistem mikronya bagus, ekosistem makro di atasnya juga akan bagus. Ini penyerapan karbon akan luar biasa bagus tanah. Monggo Bapak pilih yang paling mudah. Pilih yang paling mudah. Wah sono iku mau digawe apa? Sing gampang nggih 20 cm. Silakan. Yang paling penting komunikasi jangan putus. Saya juga akan menunggu perkembangan dari sini. Jadi kalau pas saya kendapit, enggak sidik, saya piye tandurane ngomong. Oke. Jadi ini habis ini kita praktek, saya mohon izin sholat. Iya, Bapak. Nggih, matur nuwun.